Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ngoprek Informatika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian jaringan komputer, komponen-komponennya, manfaatnya, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Terus bagaimana kerjanya? Kemudian jenis-jenis dari topologi itu ada apa saja? Dan cara memilih topologi yang baik itu seperti apa? Untuk memahami video ini, kalian harus tonton dari awal sampai selesai ya. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kita awali dengan membahas pengertian topologi jaringan terlebih dahulu ya. Topologi jaringan adalah suatu desain atau pola yang menghubungkan antara komputer atau perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Topologi jaringan itu yang menentukan bagaimana data berpindah, bagaimana perangkat bisa berkomunikasi, seberapa jaringan itu bisa stabil, kemudian biaya pemasangannya, serta kemudahan dalam proses merawat suatu topologi itu atau proses perawatan dalam suatu jaringan komputer. Alasan kenapa kita harus belajar topologi jaringan. Jadi teman-teman, topologi jaringan itu sangat berpengaruh pada kualitas jaringan yang akan kita buat. Pengaruhnya apa sih? Yang pertama ada pengaruh pada kecepatan data. Jadi topologi itu bisa menentukan penyebab dari bottleneck. Kemudian yang kedua yaitu keamanan. Dampak pada keamanan, yaitu ada topologi yang lebih tahan pada serangan. Itu topologi yang seperti apa? Kemudian yang ketiga, biaya instalasinya. Semakin kompleks topologi yang kita buat, maka semakin mahal atau semakin banyak biaya yang kita keluarkan. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini berpengaruh pada topologi itu bisa diperluas dengan mudah atau tidak bisa diperluas. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan sistem. Apakah ketika rusak satu node itu membuat semua jaringan mati atau tidak? Jadi kita bisa memilih melalui topologi mana yang paling fleksibel dan paling memiliki ketahanan sistem. Contohnya misalkan topologi star, itu biaya kabelnya mahal atau biaya instalasinya mahal, tetapi dia bisa mudah untuk diperbaiki. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam topologi jaringan. Sebelum kita membahas mengenai jenis topologi jaringan, kita harus memahami terlebih dahulu komponen yang terlibat dalam topologi itu apa saja. Yang pertama ada node atau host. Ini merupakan suatu perangkat yang terlibat dalam topologi jaringan. Contohnya adalah komputer, printer, server, dan perangkat lainnya. Kemudian yang kedua adalah media transmisi. Media transmisi itu bagaimana kita berbagi datanya. Bisa melalui kabel atau nirkabel. Kalau melalui kabel itu contohnya ada kabel UTP, kabel fiber optik, kemudian bisa juga menggunakan wireless. Yang ketiga adalah komponen switch atau hub. Ini dia sebagai pusat penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Kemudian yang keempat adalah router. Router ini sebagai pengarah jaringan keluar. Dia itu berfungsi sebagai penyuplai internet. Kemudian yang kelima yaitu repeater. Repeater itu dia fungsinya untuk memperkuat sinyal. Seperti gambar di samping ini. Yang terakhir adalah NIC atau Network Interface Card. Ini terletak pada setiap perangkat atau biasanya perangkat komputer itu yang memiliki NIC. Jadi setiap topologi itu menggunakan komponen-komponen yang berbeda. Jadi tidak sama. Misalkan topologi star menggunakan komponen apa saja, itu tidak sama dengan topologi mesh. Karena apa? Karena mereka memiliki jumlah dan fungsinya masing-masing. Jenis-jenis topologi jaringan. 1. Topologi bus. Topologi bus itu tersusun seperti tempat duduk kita pada bis, di mana topologi ini semua perangkatnya itu terhubung dalam satu kabel utama atau kita kenal dengan istilah backbone. Cara kerja dari topologi bus ini, data dikirim dalam satu jalur utama atau dalam satu kabel utama. Jika jalurnya padat, maka terjadi tabrakan data. Topologi bus itu memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Kelebihan dari topologi bus yang pertama yaitu biayanya rendah, kemudian instalasinya cepat,
dan hanya membutuhkan sedikit kabel. Kalau dari segi kekurangannya, topologi bus itu jika backbone-nya rusak atau jalur utamanya rusak, maka semua jaringan itu akan mati atau semua perangkat akan mati. Kemudian kalau terjadi error, itu susah untuk dideteksi. Kemudian jika dipasang perangkat dalam jumlah banyak, maka performa atau kecepatan transfer datanya itu menurun. Jenis topologi yang kedua yaitu topologi star atau bentuknya itu seperti bintang, seperti gambar di samping ini ya. Jadi topologi star itu dia semua perangkatnya terhubung ke pusat yang ada di tengah, yaitu switch, terhubungnya langsung ke switch. Cara kerja dari topologi star yaitu setiap perangkat punya jalur masing-masing untuk menuju switch. Jadi switch yang akan menentukan arah data itu akan berjalan kemana. Kemudian di topologi star itu memiliki kelebihan dan kekurangan juga, sama seperti topologi bus. Kalau topologi star itu kelebihannya mudah dikelola, errornya mudah untuk ditemukan, lebih stabil, tidak terjadi kolision, serta mudah untuk dikembangkan. Kemudian kekurangan dari topologi star yaitu biaya kabelnya lebih tinggi karena dia menghubungkan setiap perangkat langsung ke pusatnya. Itu jadi kabelnya lebih butuh kabel yang banyak. Kemudian bergantung pada pusatnya yaitu bergantung pada switch. Kemudian rawan overload kalau switchnya itu kecil. Jenis topologi yang ketiga yaitu topologi ring atau kita kenal dengan istilah topologi cincin. Gambarnya seperti di samping ya, mirip seperti cincin. Topologi ring ini perangkatnya saling terhubung melingkar dari satu node berjalan ke node lain. Itu cara kerjanya. Kemudian topologi ring juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak terjadi kolision sama performanya lebih konsisten. Sedangkan kekurangan dari topologi ring itu jika satu node-nya rusak, maka jaringannya terputus dan sulit untuk dilakukan perawatan dan juga tidak fleksibel. Jadi dia tidak bisa lebih cepat untuk diperluas atau ditambah perangkat atau dikurangi perangkat. Jenis topologi yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh itu setiap perangkatnya terhubung satu sama lain, seperti gambar di samping ini ya, lebih jelasnya. Jadi setiap node-nya itu mempunyai jalur langsung untuk terhubung ke node lainnya. Topologi mesh juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari topologi mesh itu yang pertama, keandalannya itu tinggi, jadi bisa diandalkan kalau topologi mesh. Kemudian tidak ada titik kegagalan, kemudian bandwidth-nya juga lebih besar, lalu lintasnya itu lebih stabil, lalu lintas datanya. Kemudian dari kekurangannya itu pastinya sangat mahal karena harus membutuhkan kabel yang bisa menghubungkan setiap perangkatnya itu. Kemudian instalasinya lebih rumit dan membutuhkan banyak port and IC. Jenis topologi yang kelima yaitu topologi tree atau dikenal dengan istilah topologi pohon. Gambarnya seperti di samping ini. Topologi tree itu menggabungkan dari beberapa topologi star. Dia bersusun dan bertingkat. Cara kerja dari topologi tree yaitu memiliki satu node pusat atau kita kenal dengan istilah root, kemudian nanti diikuti node level selanjutnya. Topologi tree juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu cocok untuk jaringan besar, kemudian strukturnya rapi dan mudah untuk dikembangkan. Tetapi kalau dari segi kekurangannya, topologi tree ini backbone-nya rusak, maka jaringan di bawahnya juga ikut mati atau ikut rusak. Kemudian konfigurasinya lebih rumit dan mengonsumsi banyak kabel. Jenis topologi yang keenam yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid ini campuran dari dua atau lebih topologi. Dia itu memiliki kelebihan sangat fleksibel, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, kinerjanya bisa dioptimalkan sesuai dengan areanya. Tetapi kekurangannya itu biayanya mahal, kemudian perawatannya itu lebih kompleks. Selanjutnya, kita kasih tips atau tutorial cara memilih topologi yang tepat itu seperti apa.
Jadi kalau kita mau membuat sebuah topologi, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah perangkat, kemudian biayanya, kemudian ukuran area, kemudian keamanannya, jenis aplikasi, koneksi internet, dan fleksibilitas perluasannya. Contohnya misalkan di dalam suatu rumah yang kecil, maka topologi yang cocok adalah topologi star. Kemudian kalau di suatu kampus yang besar, yang cocok adalah topologi tree. Kemudian kalau di data center, yang cocok adalah topologi mesh. Kemudian kalau di suatu pabrik atau industri, yang cocok adalah topologi hybrid. Kesalahan yang umum terjadi ketika kita membangun sebuah jaringan. Yang pertama adalah kita salah dalam memilih topologi. Yang kedua yaitu menggunakan switch atau hub yang kualitasnya itu rendah. Yang ketiga adalah meletakkan kabel sembarangan, tidak menata kabel dengan baik. Kemudian yang keempat, backbone tidak diberi perlindungan. Yang kelima, tidak memberi label pada kabelnya. Jadi kabel itu dibiarkan tanpa ada label atau keterangan. Kemudian yang terakhir adalah tidak memperhitungkan pertumbuhan atau perluasan dari jaringan tersebut. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai topologi jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.